Jadi waktu saya kecil itu saya pernah mengalami trauma gitu, terutama dengan bapak saya gitu. Bapak saya membuat KDRT, saya pernah juga dikejar, dicambukin gitu. Jadi saya sampai harus lari di sekitar persawahan yang gelap. Ya kelas 3-4 lah. Saya harus jadi amri buat bapak saya. Ada dendam gitu. Dendam. Kepahitan ya kayak. Ya, kepahitan. Ya, kamu terinspirasi untuk membuat suatu lagu yang justru kebalikan dari itu kan. Iya, saya mencoba menulis lagu, tapi lagu anak-anak gitu. Aku masih ingat waktu itu, aku bawa pisau, bapak pisau, buku pisau. Tetaplah mencintai orang tua, tetaplah mengasihi sejelek apapun, karena kita nggak pernah bisa memilih orang tua. Bapak meninggal kapan? 2021. Sampai sekarang pun juga belum makam. Setiap hari selalu ada pencarian. Ada pertanyaan, ada jawaban. Dan pencarian kita hari ini jatuh kepada Ferry Andrika. Warga Madiun. Warga Madiun, Jauh ya. Jauh-jauh ke sini untuk Stephen Jun Channel. Kereta loh. Iya. Naik kereta. Subuh ya nyampe tadi. Iya Sampai benar. kan? Jadi Tadi ketika Pak Maling pulang, aku datang. Gitu. Seru kan ya? Tukeran ya. Tukeran. Tukeran job kita. Beneran. Ya kan? Jauh-jauh dari Madiun datang ke sini khusus buat podcast pencarian. Iya, pencarian. Keren, effortnya keren sih. Kapan Iya. kita yang ke Madiun? Enggak ya? Diundang ya, kapan-kapan diundang ya. Tapi jadi pencarian yang kedua di Oh sana. iya, betul juga. Ferry Andrika yang aku kenal saat ini adalah MC Hits-nya Madiun. Iya. Pokoknya kalau di Madiun MC Dengar Hits suaranya aja beda coba. beda Gitu kan? ya. Sama gue beda Tes. banget. Beda Sama kalau gue lagi nanti Jauh. ngorok beda lagi. Kalau ngorok beda lagi nanti suaranya. Oh gitu ya? Kayak gergaji gitu kan suaranya. Tapi sebelum MC kan dulu penyiar ya. Ya, penyiar. Coba kalau waktu siaran gimana? Siaran gitu Suara ya. siaran dulu. Halo warga Kota Madiun, Anda sedang bersama dengan Stephen Jun Channel. Jangan lupa ya, terus menjadi pencarian Anda. Coba sekarang gue. Nggak usah. Nggak usah, nggak perlu. Nggak perlu ya. Udah pasti hancur. Tapi aku juga penyiar loh. Iya, percaya. Percaya aja deh. Ya. Percaya. Aja deh. Ferry, Ya. terus waktu itu kalau nggak salah, waktu kita zaman pandemi, pas zaman bener, pandemi, kamu sempat bikin lagu, judulnya Corona Go Away. Ya, benar. Soalnya aku kan sempat jadi salah satu yang Memberikan apresiasi. memberikan apresiasi waktu itu ya. Benar. Dan ternyata lagu itu tuh lagu anak-anak, Lagu anak-anak. dan lagunya gone viral waktu Iya. itu. Kalangan anak-anak, yang apresiasi banyak banget ya. Banyak ya. Salah satunya selain Kak Irma juga ada yang Titik Puspa. Ya. Yang Titik Puspa, kemudian juga ada Kak Seto, almarhum Ben Sleo, Iya. kemudian Mama Ina, Vina Panduwinata, banyak sekali. Ya, jadi bersyukur sekali jadi satu karya yang ternyata bisa bermanfaat dengan mengingatkan waktu itu anak-anak ya. Iya betul. Jadi dengan cara sebuah lagu, anak-anak jadi ingat, jadi paling tidak ada pesan-pesan di mana harus menjaga diri ketika menghadapi corona, seperti itu. Karena lagunya simpel banget Simple, ya. ya. Coba nyanyiin dong. Oke, Corona go away ya. Corona, Corona, please go away, please go away, please go away. Corona, Corona, please go away, please go away, please go away. Wash your hand, stay at home, pray to God, Corona go away. Asik. Gampang banget ya. Pesannya Iya. bener ya buat anak-anak juga. Iya. Tapi Iya. Kenapa dipilih bahasa Inggris, Mas? Iya, sebenarnya gini, kebetulan saya guru bahasa Inggris. Oh Waktu iya. itu kan masih mengajar di sebuah sekolah gitu kok. Iya, Jadi iya, kemudian saya sebenarnya menerapkannya itu kepada murid-murid saya. Kan tugasnya waktu itu kan ini ya, online ya. Jadi dari rumah kita kasih tugas anak-anak menyanyikan lagu itu untuk murid-murid saya gitu kan. Nah, ternyata lagu itu viral dan ternyata banyak juga dari netizen yang mengcover pakai bahasa masing-masing. Corona, Corona, dang minggato. Oh, Bahasa Jawa. oh gitu. Iya, Corona, Corona,
cepat pergilah. Jadi dengan berbagai bahasa waktu itu. Oh. Jadi sempat juga dinyanyikan, dilombakan waktu itu untuk online di SMP Kertanegara IKN sana waktu itu. Jadi saya jadi juri dari rumah melihat penampilan murid-muridnya tahun segitu. Soalnya emang message-nya dapat, Iya. lagunya simple tapi message-nya catchy. dapat untuk anak-anak. Benar. Dan kalau pakai bahasa Inggris juga kayaknya lebih. Iya, kan anak-anak juga belajar ya. Iya. Benar. Kayak juga sih. Iya. Ya, jadi saya bersyukur sekali ya. Jadi ketika lagu itu bisa diterima bahkan tidak hanya anak-anak, bahkan sempat dibawakan di Jerman waktu itu lagu itu. Oh ya? Iya, di Jerman pernah dibawakan, terus kemudian juga sampai, banyak ya yang ngasih tahu saya, Kak izin cover gitu kan. Jadi mereka selalu DM saya. Simpel sih. Di Jerman pakai bahasa Jerman. Pakai bahasa Inggris. Iya, seneng banget pasti ya kalau punya karya terus bisa melanglang buana. Ya lucu kan? Kamu yang nyanyi nanti. Ya nggak bisa. Kenapa kamu milihnya bikinnya untuk anak-anak gitu? Gini. Jadi yang pertama itu memang saya ngajar dari mulai primary, juga ada kindergarten juga di sekolah. Jadi satu komplek itu kan namanya Soyuz sekolahnya namanya. Ini sekolah memang sekolah resmi sekolah gitu, bukan kursus ya? Bukan resmi sekolah. Jadi saya 23 tahun. Jadi saya mengabdi di situ. Jadi dari mulai kindergarten, kemudian ada juga primary dan junior high gitu loh. Nah, terus kemudian ketika lagu itu saya sampaikan kepada mereka dan memang animonya bagus. Jadi nggak cuma anak-anak, jadi orang tua pun juga ikut nyanyi gitu. Jadi saat itu perasaan saya tuh hampir tiap hari saya dapat kiriman video-video dari mereka gitu loh kok. Jadi mereka yang saya suka tuh mereka selalu izin gitu loh. Mereka tuh ngomong, padahal kalau saya nggak apa-apa sih kalau misalkan nggak izin toh, yang penting lagunya bermanfaat. Karena emang kenapa anak-anak? Karena anak-anak itu kan satu saya suka anak-anak, yang kedua itu adalah anak-anak itu kan mereka itu seperti ibarat kertas putih gitu ya. Jadi kita mau coret apapun, makanya nggak heran kalau misalkan anak-anak itu bisa nyanyi dengan baik atau anak-anak bisa berkata kasar. Jadi tergantung. Jadi lingkungan. Betul. Jadi saya pikir why not? Kenapa tidak ketika kita mengajarkan itu kepada anak? Nah ini bagus. Dan itu pasti anak-anak yang bisa mempengaruhi orang tuanya. Karena jujur, sekarang lagu anak-anak sudah mulai jarang. Setuju nggak? Gitu. Nah, jadi mungkin saya jadi dari sekian kecil penulis lagu yang fokusnya ada anak-anak. Jadi seperti itu kan. Kenapa? Apakah ada alasan khusus? Maksudnya di luar daripada yang tadi ya? Baik. Kamu punya alasan khusus nggak? Kenapa anak-anak? Sebenarnya saya juga membuat lagu-lagu dewasa ya. Cuma kalau sebagian teman-teman yang melihat bahwa kayaknya kamu pasnya tuh lagu anak-anak. Ya mungkin karena yang tadi saya bilang ya, saya suka anak-anak dan juga ada satu background gitu ya. Saya ketika membuat suatu karya tentang lagu anak-anak hanya bisa bersyukur karena saya nggak pernah di posisi senyaman mereka. Maksudnya gini, saya punya masa lalu yang tidak begitu baik, terutama dengan bapak saya. Jadi ketika saya mencoba untuk nggak dendam dengan cara membuat sebuah karya anak-anak, karena saya kadang orang akan terus menyimpan dendamnya itu dengan akan berbuat sesuatu apa. Jadi saya justru ingin mengasihi bapak saya dengan saya ingin membuat sebuah lagu-lagu tentang anak-anak. Mungkin orang nggak ngira. Dulu pernah ada satu lagu yang saya bikin lagu anak-anak seperti Untuk Ayah Bunda Tercinta, liriknya bagus gitu. Nah, tapi sebenarnya saya nggak seperti itu, karena saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya ya bahwa saya berkarya, saya nggak ingin bahwa masa lalu saya terungkap. Cuma biarlah orang melihat saya sebagai sesuatu yang seperti dalam lagu itu, gitu. Jadi memang kalau saya melihat ke belakang, ketika saya punya hubungan yang nggak baik dengan orang tua, gitu ya,
Itu ketika sudah mulai sadar bahwa ya mungkin saya nggak bisa memaafkan, cuma mungkin bisa melupakan. Ya mungkin dengan salah satunya dengan cara ini. Saya mau mengasihi beliau dengan karya yang dulu saya nggak pernah dapatkan. Berarti ini kayak semacam terapi ya? Bisa Bisa jadi dibilang seperti seperti itu. Iya, bisa jadi seperti Ya. itu. Jadi ketika saya buat sebuah lagu Stop Bullying, saya pernah bikin lagu Stop Bullying. Jadi saya pernah ngerasain dibully ya, tapi saya juga pernah membuli. Lengkap ya. Lengkap ya. Jadi harus kanan kiri oke ya. Betul. Jadi gimana caranya memang yang kita rasakan ketika masuk dalam dunia anak itu yang apa adanya. Dibully, membuli. Terus kemudian kalau orang Jawa bilang apa? Berkata kotor misuh gitu ya. Misuh nyebut nama-nama orang tua itu kan juga bentuk perundungan gitu. Iya. Jadi saya mencoba masuk, kemudian saya ingin membuat suatu karya yang kiranya itu paling tidak sebagai pengingat, reminder, kamu jangan seperti itu. Gitu. Tanpa terkesan kayaknya menggurui, tapi paling tidak ada satu pesan bahwa yuk kita bisa kok untuk jadi lebih baik. Jadi seperti itu. Karena jujur sampai hari ini keprihatinan saya ya Coach Steph, Kak Irma, anak-anak tuh kayaknya nggak punya ruang atau hak untuk menikmati musik ala mereka, anak-anak. Mungkin terakhir di eranya yang saya menikmati itu eranya Tasya gitu ya. Iya. Terakhir. Tasya sama Sherina Duluan Sherina. Sherina. Terakhir Tasya. Setelah itu eranya udah nggak ada. Naura. Oh, Naura ya terakhir. Tapi maksudnya kan waktu itu kita masih ada salah satu TV swasta yang memberikan ruang untuk anak-anak. Ketika Naura, kita bersyukur kita punya YouTube. Jadi kita masih bisa menikmati. Ya, memang sedikit ya dibandingin musik-musik orang dewasa ya. Malah kadang-kadang anak-anak sering nyanyi lagu-lagu dewasa. Jadi kayak quote and quote dipaksa untuk nyanyi lagu dewasa karena dia nggak ada pilihan. Nggak sesuai sama jiwa anak. Iya, karena nggak ada pilihan. Dan bahkan juga mungkin ini ya beberapa vocal course gitu ya. Dan ketika mereka mengadakan show itu lagu-lagunya juga lagu-lagu dewasa. Betul. Jadi memang ada satu bentuk keprihatinan dan saya tetap bertahan karena pada tahun 2018 ketika diberi kesempatan Tuhan untuk bisa ambil bagian dalam acara Lomba Cipta Bekraf, kita bertemu dengan banyak musisi pencipta lagu anak-anak. Kita baru sadar bahwa memang kita nggak bisa menyalahkan produser tuh nggak akan mau rugi kan untuk menciptakan lagu yang nggak profit. Sementara gula anak-anak itu cenderung tidak terlalu profit. Betul. Jadi mereka tapi ada waktu itu kan waktu saya itu Menteri Bekrafnya itu Bapak Triawan Munaf menyampaikan jangan berhenti berkarya ya. Jangan berhenti berkarya untuk anak-anak. Jadi ya kita berkaryanya ya kita bersyukur kita ada YouTube yang nanti bisa diakses sama anak-anak dengan lagu-lagu kita. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya anak-anak itu punya hak kok untuk itu. Oh iya. Punya hak. Cuma masalahnya kita para kreator lagu-lagu itu cenderungnya larinya ke aku mau yang viral. Orientasinya lebih ke profit. Itu Kak. Mungkin ya sih kenapa anak-anak kita tuh ya pada akhirnya lebih menyukai nyanyi lagu-lagu dewasa. Ini mungkin ya, aku nggak tahu ya, mungkin ada opinion. Apa karena lagu anak-anak versi Indonesia challenge-nya kurang? Bisa jadi. Jadi memang karena ya itu karena nggak ada ruang ya. Jadi untuk kita para kreator untuk memberikan kesempatan penciptanya lagu khusus anak-anak yang nyanyi anak-anak. Jadi di mana itu merupakan semacam display buat mereka gitu tuh nggak ada. Coba kalau kita hidupkan kembali. Tapi maksudnya kalau kita kembali yang ngomong soal komersil, kayaknya enggak. Mereka tuh nggak akan sampai ke situ. Karena lebih baik mereka akan memutar maaf kata soap opera gitu kan. Jadi di waktu-waktu prime time mereka. Jadi acara-acara yang hanya untuk talent show untuk salah satu aliran musik yang mendatangkan banyak profit gitu. Jadi memang karena challenge-nya mungkin kurang. Jadi jadi sebagus apa lagu itu, lirik itu, tapi kalau memang challenge-nya kurang itu nggak akan dinikmati. Jadi kayak semisal
kita mau paksain lagu anak-anak tapi dibikin koplo itu juga nggak masuk. Iya. Gitu kan. Jadi kita mau masukin lagu anak-anak yang sebagus message-nya, tapi aku mau tapi nanti dibikinnya ini ya heavy metal atau apa juga masuk. Jadi gitu. Memang yang terbaik adalah untuk membuat sebuah karya, kalau memang anaknya mau nyanyi, yang produseri ya orang tua sendiri. Itu yang paling aman gitu loh. Jadi yang di Madiun itu saya juga ada ya, saya punya label di Madiun namanya Every Pro. Itu singkatan dari saya dan istri saya, Every Very Production. Khusus kita di lagu anak-anak. Jadi dulu di sekolah, ayo yang mau nyanyi, saya bikinkan lagu, grup atau personal gitu. Dan nanti kemudian kamu tinggal ini dari saya free. Cuma kamu beli untuk aransemen. Yang bikin video klip siapa? Aku sendiri Kak. Jadi makanya aku tadi lihat betapa luar biasanya ini Stephen Jun ini kerjasama ya. Dan nah ini kita harapkan. Nggak, kita lebih ke nggak bayar kru aja. Dan juga ada yang gitu tuh. Ada Kak Esa. Iya, kita lebih ke nggak mau bayar. Karena lebih ini ya Kak ya, itu merasa ada kepuasan. Jadi nulis lagu sendiri, kemudian aku tahu karakternya lagu ini untuk siapa. Misalkan banyak anak yang aku pilih, kamu yang lagu ini ya, nanti syutingnya di mana aku tetapin. Jadi aku yang buat semuanya gitu. Cuma aransemen aku nyadari ini nggak ada waktu, jadi aku yang sewa teman gitu untuk bikin aransemennya. Dan itu ternyata jadi satu kolaborasi yang indah gitu. Kan kayak kalau kita bicara lagu anak-anak di luar ya, let's say Michael Jackson dulu kan itu kan kayak lagunya ada challenge untuk dinyanyiin, bukan apa ya maksudnya ada tingkat kesulitan. Iya ada tingkat kesulitan. Karena aku dulu penyanyi cilik ya, aku kan pernah jadi penyanyi cilik kan. Kebanyakan lagu-lagu anak-anak di Indonesia itu tingkat kesulitannya kurang. Sementara kalau kita melihat ke lagu-lagu anak-anak di luar, tingkat kesulitannya kan ya contohnya band atau misalnya kayak Nika Costa. Iya, Nika Costa punya lagu gitu kan. Ada challenge tersendiri gitu. Tapi, kenapa kita nggak bikin kayak gitu? Tapi gini sebenarnya, kalau menurut saya itu kan anak ya jadi anak. Jadi tanpa harus ya mungkin kalau secara industri it's okay. Jadi challenge-nya yang mereka harus mempunyai teknik vokal yang ini gitu kan. Karena anak-anak kita banyak kan teknik vokal. Sebenarnya bagus, pasalnya tuh materinya aja kan. Jadi, nah itu yang harus disadari. Kalau misalkan ada produser yang tertarik itu ya tetap menggunakan materi anak-anak yang ada teknik, tapi tetap mereka itu rohnya itu roh anak-anak. Iya, tidak menghilangkan anak-anaknya gitu. Iya benar, iya. Tapi kemasannya lebih challenging juga buat mereka. Tapi sebenarnya gini juga ya, dulu kan ada festival kayak itu ya, kompetisi lagu anak-anak ya di TV swasta ya. Jadi entah kenapa kok saya udah nggak ada gitu. Jadi kan akhirnya kan kalau mau diturut itu kan memang karena ya nggak profit gitu loh. Iya sih. Akhirnya kembali ke platform yang untuk khusus anak-anak. Mungkin ini juga bisa jadi bahan. Betul, iya benar. Jadi kita nggak kurang kok penyanyi bagus ya. Penyanyi anak-anak yang bagus. Banyak yang bagus-bagus loh sekarang. Apalagi sekarang ya mereka punya apa? Bisa lihat reference banyak banget gitu benar sekarang dengan banyak penyanyi yang di luar juga. Kalau kita lihat The Voice Kids, banyak yang bagus-bagus loh. Benar. Iya kan? Iya. Banyak yang bagus-bagus. Cuma ya itu maksudnya semoga pemerintah memperhatikan ini ya, kasih platform ya buat mereka ya. Benar. Ya makanya itu saya kembali kalau memang ini ya kita mungkin nggak ada kesempatan untuk berkarya untuk anak-anak. Jadi yang terbaik adalah orang tua yang memproduksi sendiri. Kalau orang tuanya bisa. Nah, masalahnya itu kan mereka harus sinergi dengan mungkin mencipta lagu. Karena apa? Kalau mau diapain memang nggak ada profit sebenarnya. Jujur untuk lagu anak itu nggak ada profit. Padahal anak-anak akan selalu ada ya. Kenapa? Bukan kan setiap detik ada anak baru. Benar. Ya karena nggak ada tempat gitu loh. Jadi kan sekarang aja kayak digital perform gitu ya. Jadi apa ada lagu anak-anak kan nggak masuk. Gitu loh. Jadi beda ya kalau kita ngomong yang viral-viral gitu ya. Jadi kan kadang itu yang kadang tidak bisa kita samakan dengan sebuah karya. Karena juga ada kadang pemakaian
anak-anak yang ngakak, anak-anak itu suaranya keluar, kita mau klik tuh story itu ada. Oh tapi iya, lagu anak-anak nggak ya ada. Beda gitu loh. Ya kalau yang kemarin kan kayak misalnya siapa? Sherina ya. Sherina kan bapaknya ya. Bapaknya. Terus Naura juga kan orang tuanya. Karena orang musik juga, ya kan. Iya. Ya. Mudah-mudahan bisa kedepannya bisa semakin banyak. Iya betul sekali. Kita doakan bersama. Iya. Mas, Mas Edi tadi sebut kayak apa? Ada pengalaman yang kurang harmonis dengan orang tua, sehingga kamu terinspirasi untuk membuat suatu lagu yang justru kebalikan dari itu kan? Iya benar. Bisa di-share nggak? Ya. Seperti apa gitu? Jadi waktu saya kecil itu saya pernah mengalami ini ya semacam trauma gitu, Jadi yang kurang baik terutama dengan bapak saya gitu. Jadi saya sendiri pernah melihat bagaimana bapak saya membuat KDRT, kemudian juga ini apa itu namanya, saya pernah juga dikejar itu kalau bilang dipecut itu dicambukin gitu, jadi saya sampai harus lari. Jadi harus lari. Dengan apa Mas? Ya kayak pecut itu, jadi kayak cambuk gitu. Betul beneran, ya beneran dicambuk. Terus kemudian harus lari sampai di sekitar persawahan yang gelap gitu ya. Jadi waktu kira-kira masih SD gitu ya. Kelas berapa kira-kira? Ya kelas 3-4 lah ya. Iya, jadi ini sangat kerekam banget gitu loh. Terus kemudian beranjak dewasa juga. Sampai akhirnya saya memutuskan bahwa sampai kapan saya harus menjadi duri buat bapak saya. Kayak ada dendam gitu. Dendam. Kepahitan ya. Ya, kepahitan. Terus kemudian tapi berjalannya waktu saya bersyukur sih, jadi saya ikut ambil bagian dalam pelayanan gitu. Tapi memang jujur manusiawi nggak bisa hilang, nggak bisa lupa bagaimana saya pernah nggak nyaman, kepahitan dengan bapak saya gitu. Nah, terus yang membuat saya akhirnya sedikit mencoba untuk memaafkan, yang tadi Kak Irma bilang terapi ya. Ya saya mencoba menulis lagu, tapi lagu anak-anak gitu. Tapi itu pun juga masih belum bisa sepenuhnya bisa mengampuni. Tapi paling tidak bisa mereduce ya. Mereduce dengan cara apa? Tahu nggak? Saya nggak ngobrol hampir 10 tahun. Oh sama papa. Oh gitu. Sampai terakhir itu ketika saya mau menikah. Jadi menikah itu pun kita nggak ngobrol. Nah, sampai akhirnya tapi yang puji Tuhan itu ketika saya itu COVID ya, waktu itu COVID, bapak saya meninggal, tapi bapak bukan meninggal karena COVID. Bukan karena COVID. Bukan. Jadi meninggal karena apa namanya, cuci darah itu selama 4 tahun. Oh, dia ada ginjal. Iya, ada ginjal. Nah, kemudian karena kondisi di mana saat itu kan nggak semua orang berani mendekat. Jadi memang, tapi bagaimana caranya bapak besok harus segera dimakamkan dan kita nggak mau ngerepoti. Pendeta isolasi. Majelis-majelis gereja juga sudah pada sibuk dengan ini ya. Akhirnya saya sama saudara mengatakan bahwa ya sudah, bapak dimandikan, saya berdoa untuk bapak saya. Ya. Satu hal yang membuat saya memahami bahwa mungkin saya nggak bisa saya tetap nggak lupa ya bagaimana bapak pernah menyakiti saya. Jadi tapi paling tidak saya ingin menularkan karya saya bahwa tetaplah mencintai orang tua, tetaplah mengasihi sejelek apapun, karena kita nggak pernah bisa milih. Kita nggak pernah bisa milih orang tua. Jadi satu hal yang itu yang saya syukuri, saya berada pada saat itu satu sosok ya Tuhan saya yang mengajarkan untuk terus mengasihi. Gimana lagi? Nggak bisa enggak gitu. Nah, coba dengan karya-karya saya yang sederhana ini, saya hanya ingin satu hal, teruslah mengasihi orang tua, menikmati masa kecilmu. Gitu. Boleh tahu nggak? Kan kamu tadi bilang kan sampai dikejar seperti itu. Apa memang kalau sampai terjadi seperti itu, apakah ada trigger, misalnya kamu bikin sesuatu yang bikin
Papa kesal baru beliau seperti itu, atau memang emosinya yang setiap hari tidak bisa dikontrol? Jadi kita itu 6 bersaudara, cowok semua. 6 ya? Semua. Jadi aku nomor 3 ya. Jadi memang dari kecil, kalau ibu saya bilang itu memang saya satu-satunya anak yang diliatin sama bapak waktu bersalin gitu loh. Nah, di antara semua saudara saya itu nggak ada yang berani ngelawan bapak, cuma aku. Jadi memang apa ya? Aku pun bertahan di Madiun itu demi ibu, karena mungkin saudaraku yang lain tuh takut, tapi aku nggak, aku harus menjaga ibu. Jadi makanya aku selalu bilang bahwa pada anak-anak, ya bersyukurlah dengan keadaan sekarang. Kalian yang mempunyai orang tua komplit, mempunyai orang tua yang full kasih sayang. Jadi saya bersyukur ya, banyak orang lihatnya kayaknya saya baik-baik saja gitu. Kayaknya saya ketawa. Kebetulan saya pemandu acara, saya MC gitu, jadi saya bisa bikin. Tapi mereka nggak tahu bahwa saya tuh punya masalah yang pahit. Dan hanya nggak mau kelihatan ya di podcast ini saya ngomong. Jadi itu yang membuat saya, ya betul Kak, terima kasih, satu kata terapi, supaya saya nggak lebih membenci bapak saya, meskipun ini pun kalau ngomong soal bapak saya tuh menurut saya salah, saya bukan contoh yang baik, masih ada kalau recalling gitu tuh masih jengkel gitu. Harusnya kalau aku bisa itu, kenapa aku dihalangin? Karena bapak saya itu selalu berusaha gimana itu untuk menghalangi langkah saya. Mungkin karena kamu satu-satunya yang berani. Satu-satunya yang berani. Jadi, jadi kalau dulu ini ya, kalau kita berdebat itu sampai nggak cuma ngomong. Jadi aku pisau, dia pisau. Jadi aku masih ingat waktu itu aku bawa pisau, bapak pisau, ibuku pingsan. Jadi seperti itu. Dan aku tuh aja satu hal, aku nggak akan menyakiti ibu sampai kapanpun. Jadi sudahlah, mungkin beliaunya udah sering disakiti, ya aku nggak mau. Aku kalau yang saudara yang lain mungkin takut, aku harus berani gitu. Emang rasanya memang beda ya, bisa ciptain lagu anak-anak yang penuh pesan. Sebenarnya aku tuh tersakiti gitu. Jadi gitu. Itu bapak begitu cuma ke kamu aja atau ke semua anak? Kalau orang-orang bilang itu kan yang cerita kan, bapakmu tuh bangga sama kamu sebenarnya, cuma mungkin caranya gitu. Cuma kan aku terlanjur pegel gitu loh Kak. Jadi kalau orang Jawa bilang kan terlanjur apa itu, kecewa gitu loh. Itu anaknya, kenapa aku nggak dikasihi, justru selalu mendapatkan ketidaknyamanan di rumahku sendiri. Jadi aku tuh masih ingat kayak, jadi kalau ketika bapakku pulang kerja gitu ya, suara motornya dari jauh itu, rasanya ingin pergi gitu, udah gak nyaman, motornya aja udah gak nyaman. Jadi seperti itu. Aku belajar untuk terus mengasihi, belajar untuk melupakan, ya salah satunya dengan cara membuat pangku untuk anak. Kalian nggak perlu seperti saya. Jadi gitu. Kalau menurut aku ya, kan orang kan suka bilang forgive and forget. Gak tahu kan kita bisa punya masing-masing. Tapi kalau aku agak kurang percaya dengan kata to forget. Kenapa? Forgive yes, tapi kayaknya kalau forget sulit ya. Soalnya kan itu sesuatu yang udah
ada dalam history kehidupan kita mau sampai kapanpun kan dia tetap jadi bagian dari history. Tapi kan kita waktu itu ke-recall lagi kita bisa memilih untuk tetap memaafkan atau hidup dalam kepahitan gitu loh. Kalau aku sih mikirnya gitu. Soalnya aku juga kan juga ngalamin banyak hal kan. Untuk melupakan rasanya nggak bisa sih. Karena itu udah bagian dari sejarah, tetap sampai kapan juga tetap keinget kan. Tapi maksudnya kalau aku waktu keinget itu, aku memilih untuk tetap memaafkan gitu loh. Ya, I'm learning, masih sedang belajar. Ya, aku berarti juga setelah dari podcast ini pun juga sudah nggak ada lagi kepahitan gitu loh. Jadi paling tidak terus untuk menerima dengan masa laluku gitu. Laluku. Pada saat kamu doain Papa waktu dia meninggal tuh kamu gimana rasanya? Ya saat itu aku juga nggak nangis karena nggak tahu karena terlalu banyak kenangan. Jadi setiap kali nyebut namanya aja mungkin waktu berdoa pun aku juga nggak nangis kan. Dia nggak nangis. Jadi ibuku nggak nangis. Jadi kenapa ya justru ya jujur kayaknya keinginan untuk nggak ada tuh lama gitu loh, tapi kan nggak boleh kan gitu. Jadi bagaimanapun tuh bapakku. Tapi aku tuh nggak tahu kenapa aku nyaman kalau dia nggak ada gitu. Aku tuh masih ingat banget kayaknya. Jadi kalau ngajak ibuku aja pergi, itu aku harus nungguin di depan gang depan rumah gitu loh. Jadi harus sembunyi-sembunyi ngajakin ibu pergi, terus ngajakin ibu keluar negeri itu pun juga harus kerja sama adik-adikku. Gimana caranya? Nggak boleh lah. Jadi gitu. Jadi dia mungkin dia mencoba untuk anaknya disiplin, tapi beliaunya nggak pernah bisa nunjukin disiplin. Contoh misalkan kamu jangan ngerokok, kita nggak ngerokok, dia ngerokok kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah makanya itu semoga dengan karya-karya saya kecil-kecil itu ya, saya pernah bikin lagu judulnya Jangan Merokok, ya, karena saya ngelihat masa lalu saya pernah bapak saya kayak gitu. Misalkan hormati orang tuamu, bikin lagu seperti itu. Padahal enggak, aku nggak pernah menghormati bapak. Tapi lagu itu jadi kayak, I don't know ya, mungkin tanpa kamu sadari itu jadi berbicara ke diri kamu sendiri. Iya, sih, sebenarnya. Benernya sebenarnya gitu. Jadi tamparan buat aku sendiri. Aku nyuruh anak-anak bawain lagu hormati orang tuamu. Aku sendiri nggak menghormati. Gitu. Tapi lagu itu jadi pengingatnya kamu untuk menghormati. Tetap. Aku bayangin kalau aku nggak bikin lagu itu, aku tambah parah gitu. Iya. Jadi tambah benci. Macam terapi lagi. Maksudnya, jadi kita jadi bisa ngerti sebegitu kuatnya musik bisa. Iya. Makanya juga saya selalu berpesan kepada, kan ini kebetulan kan ketika umur segini murid-murid saya itu kan pada nikah ya, datang ke saya bilang, ketika kamu memutuskan untuk kamu nanti punya anak, sayangi dia. Udah gitu aja pesan saya. Sayangi dia full. Setelah itu, terserah kamu mau menerjemahkan kata-kata saya. Sayangi anakmu. Gitu aja. Pernah nggak kamu cari tahu kenapa sih papa kok begitu gitu sama terutama sama kamu gitu ya? Apakah dia dulunya juga diperlakukan seperti itu? Kalau dididiknya ibu bercerita itu kan memang bapak itu kan anak kesayangan dari, jadi ketika menikah sama ibu, jadi bapak itu masih clingy ke orang tuanya, jadi selalu dibela. Jadi ibu akhirnya ngalah. Semuanya itu harus dominan, bapak itu harus dominan. Jadi baik buruk itu bapak selalu benar di mata. Termasuk ketika anak-anaknya nggak ada yang membangkang, ya cuma aku aja. Jadi karena aku tuh tahu itu nggak adil gitu. Karena itu nggak adil. Bahkan bapak itu sangat kelihatan banget kalau picky ya. Jadi kebetulan aku punya adik gitu, itu sama kakakku persis. Jadi memang sengaja kayaknya memang karena nggak suka sama aku, jadi dia tuh kalau kemana-mana diajak cuma kakakku sama adik. Aku enggak. Kan kayak
Nanti sekarang ngerekam ya, jadi ngerekam, jadi ya aku bilang sampai ibu jangan salahkan aku kalau aku tuh nggak beda dengan memberi perhatianku kepada bapak, karena aku tuh nggak merasakan apapun gitu loh, bapak. Jadi seperti itu. Terus kemudian juga karena ini ya banyak hal yang mungkin terlalu banyak yang bapak itu terlalu ini apa itu namanya, banyak negatifnya lah di luar sana. Di luar rumah juga. Di luar rumah juga banyak. Masa-masa sebelum bapak berpulang, pernah nggak ada satu momen yang sebenarnya menuju ke rekonsiliasi gitu? Aku tuh berusaha, Kak. Jadi aku tuh pernah berusaha. Sudahlah umur segini ya, kan umur segitu, puji Tuhan, Tuhan sudah kasih aku berkat. Aku sudah sebelum menikah aku udah punya rumah, sudah punya mobil. Aku inginlah membahagiakan bapak ibuku, gak cuma ibuku saja, bapak. Aku belajar untuk mendekat. Ternyata dia berbuat lagi kesalahan yang sama berulang-ulang. Jadi sampai bosen gitu loh. Jadi masalahnya tuh kalau nggak selingkuhan ya ini. Jadi itu di juga ya. KDRT, tapi selama yang aku tahu itu bahwa di KDRT ini bapak cuma banting-banting barang gitu. Tapi physically ke ibu? Physically yang aku tahu sekali. Pernah. Dan itu di depan. Ini gitu. Masih berat ya sama saya kecil yang ya itu. Jadi aku tuh juga ketika diberi kesempatan Tuhan bisa berkumpul dengan pencipta lagu anak-anak nasional, diundang sama presiden di istana negara, bukan aku, maksudnya itu karyaku tuh karya anak-anak, tapi aku sendiri nggak pernah merasakan yang seperti itu. Jadi kayak kamuflase gitu. Mungkin jadi kamu membaikkan idealnya masa idealnya, betul, gitu loh. Kok bisa gitu loh. Kadang mikirnya seperti itu, kok bisa ya lagu anak-anak yang aku tulis, sementara aku nggak ada di situ gitu loh. Kan bohong gitu loh. Dan itu diterima masalahnya, diterima. Dan mungkin aku terima kasih jadi tadi apa ya, terapi ya. Jadi kalaupun aku nggak dikasih itu tuh, aku kan semakin ke belowok itu semakin jauh gitu loh. Iya, jadi semakin jauh masuk jurang, masuk gitu loh. Jadi aku masih diizinkan untuk terprosok. Iya, jadi masih ada kayak rambu-rambu ya. Jadi jadi gitu, nggak nemen-nemen gitu loh. Iya, ada pelampiasan, nggak terlalu kayak jauh. Pelampiasan apa ya untuk keluarin apa yang jadi kayak memang Tuhan kasih jalannya kayaknya buat Ferry seperti itu ya. Menciptakan lagu anak. Iya, bagian dari terapi. Dan aku sih percaya healing itu kan butuh proses ya. Kita nggak ada yang tahu sampai kapan. Ya, memang saat ini Bapak udah nggak ada gitu ya. Tapi sekarang kan persoalannya tinggal dirinya kamu nih. Kamu harus benar-benar 100% sembuh kan hatinya kan. Iya. Mungkin waktu juga bisa. Iya, menyembuhkannya. Semakin banyak kamu bikin apa-apa. Semakin produktif. Iya, semakin produktif. Dan apa yang kamu inginkan, maksudnya gini loh. Kamu kehilangan masa-masa yang menurut kamu itu masa bahagia saya waktu kecil. Kamu tuangin ke lagu tersebut. Jadi kamu menciptakan diri kamu di lagu itu, dan mungkin saja itu akhirnya membuat kamu pelan-pelan lebih sembuh perlahan-lahan gitu. Ya sebenarnya juga ini ya sedang terus belajar gitu ya, untuk terutama untuk mengasihi, meskipun yang sudah nggak ada. Orang bilang wis gak enak gitu, tapi tetap kalau misalkan misalnya di jalan gitu ya, atau di sekolah waktu itu ada orang tua marah-marahin anaknya itu emosi, kebawa ke trigger ya. Jadi gini, sampai pernah satu kali tuh ada anak yang ngerjain PR, karena dia juga ketakutan anak ini nih ngomong ke saya. Aku sempat bilang gini, kamu nanti PR-nya kerjain ya, kalau nggak kamu dicambuk loh semua. Jadi aku sempat ngomong gitu. Itu kamu nggak sadar. Jadi karena memang sedemikian dahsyat. Bayangin umur segitu aku lari tanpa alas kaki, kayak bapak ngejar. Harusnya kamu tuh merangkul aku dikejar gitu loh. Sampai sepersawahan, aku tuh nggak tahu di situ ada beling, ada paku,
Jadi aku terus berlari ya, dan sambil nangis memanggil ibuku, tapi ibu nggak berdaya. Dan kalau kamu ketangkap sama bapak, aku juga nggak bayangin apa jadinya. Tapi waktu itu nggak ketangkap? Enggak, jadi aku lari. Jadi ya, itu ada kalau misalkan 5 kilo itu aku lari. Itu dikejar terus? Bapak ngejarnya itu berhenti sampai di sawah. Aku masih lari. Tetap lari. Lari, kenapa sih aku harus dikejar? Aku ya anakmu gitu loh. Gitu. Jadi ya betul ya, mungkin aku nggak bisa lupa, tapi aku harus berusaha untuk terus mengasihi. Iya, itu paling penting sih. Kita minum dulu. Per, ada nggak dari sekian banyak lagu yang pernah kamu ciptakan ya, lagu anak-anak ini ya, yang mana yang buat kamu tuh ini paling punya kesan yang lebih gitu dari semuanya? Ya, ada 2 buah lagu ya, bahasa Inggris semua nih. Jadi ya kan kamu guru bahasa Inggris. Karena gitu kan, karena aku kalau pakai bahasa Inggris lebih nyaman gini. Jadi nggak semata-mata kan dengan bahasa sederhana, dengan pakai bahasa Inggris itu kan satu, anak-anak bisa belajar bahasa Inggris, dan juga untuk menutupi diriku. Jadi aku lebih suka tercover. Jadi aku lebih banyak nulisnya dalam bahasa Inggris. Judulnya Dead. Kata-katanya bagus sekali. Jadi time goes by, you never teach me how time goes by, you never take me to be there. Jadi kamu nggak pernah maksa aku untuk tinggal di sana. Jadi seolah-olah itu sosok bapak itu yang akan selalu mengcover aku di depan, di belakang, di samping. Padahal nggak seperti itu. Jadi aku menipu pendengarku. Dan lagu itu ditonton banyak orang, dan direspon banyak orang bagus. Sekali lagi aku seperti ini, jadi ya aku bohongin orang lagi nih. Sebenarnya itu kan seperti semua harapan-harapan kamu yang seharusnya seorang ayah itu akan memperlakukan anaknya. Jadi mungkin untuk bagian orang yang memang ayahnya memang berfungsi seperti itu merupakan suatu apa ya, kayak pengejawantahan. Iya, kayak dia bisa ngerasain itu kayak kehadiran seorang ayah yang padahal kamu sama sekali nggak ngalamin. Jadi bikin lagu tentang mama itu malah jarang. Jadi aku bikin lagu judulnya Dad. Kemudian ada lagi judul lagu anak-anak simple. Aku bayangkan bahwa, tapi aku nggak semata-mata yang langsung menghadirkan seseorang tua tuh nggak. Tapi aku bayangkan dengan kupu-kupu. Jadi ada bapaknya, ada ibunya, pokoknya butterfly, butterfly, I want to know you, I want to know you, I want to know you, butterfly, butterfly, I want to know you, I want to know you, my friend. Jadi simpel itu. Aku bayangkan sekali lagi aku masuk di situ, tapi aku dengan gambaran kupu-kupu yang dimana aku ada bapakku bahagia, dengan ibuku aku bahagia komplit. Padahal aku nggak seperti itu. Jadi kamu kayak ini ya, kayak di negeri dongeng jadinya. Iya, jadi aku jadi aku tuh kayak menciptakan imajinasiku sendiri. Iya. Jadi makanya itu, aku bayangkan kalau misalkan itu aku nggak berkarya dengan lagu anak-anak. Iya. Alangkah semakin jahatnya aku kepada bapakku. Jadi aku bersyukur itu, ya ini kembali diingatkan sosok, kan ya, ingetin, ayo. Jadi kan kasarannya seperti bahwa kamu boleh membenci, tapi oke lah, jangan temen-temen gitu. Jadi jangan keterlaluan. Jadi masih ada remnya untuk terus, ayo kasih. Maka itu kan selama 10 tahun terakhir itu aku nggak ngobrol kok. Sama sekali nggak ngobrol. Sampai sebelum beliau. Iya, jadi nggak ngobrol, dan kok ngobrol. Jadi kalau ada bapakku lewat aku mulai main ke rumah ibuku lagi, ada bapakku, gimana caranya aku tuh nggak kelihatan. Jadi gitu. Berarti kamu diabaikan. Kayak akunya yang mengabaikan. Aku yang mengabaikan. Karena gini, yang terakhir tuh aku berusaha untuk mengasihi bapakku. Sudah. Jadi aku sebenarnya sudah banyak, kalau secara materi itu udah banyak ditipu. Bapakku sendiri menipu aku. Kok. Nah yang terakhir itu kan aku ambil rumah waktu itu. Ibuku bilang, ya bapakmu ajak bicaralah kalau kamu ngambil rumah. Dan aku aku libatkan bapakku. Itu 10 tahun yang lalu ya.
ternyata apa? Aku ditipu juga. Dan setelah itu aku udah nggak bisa mengasihi. Karena aku udah nggak mau di 1-0 lagi, udah nggak mau di ini lagi. Jadi terlalu banyak bonus yang aku berikan. Ya aku bukan Tuhan, Kak. Aku manusia biasa yang aku tuh ada jengkelnya gitu. Aku berusaha kok sebenarnya untuk memperbaiki. Karena saat itu kan aku sudah dikenal dengan pencipta lagu anak-anak. Jadi kok pencipta lagu anak kok nggak rukun, maksudnya nggak tahu gitu ya. Jadi beberapa orang tahu. Aku berusaha gitu loh. Tapi ya sekali lagi ujianku berat banget. Jadi selalu diulang kesalahan yang sama. Jadi seperti itu. Jadi waktu Bapak sebelum pulang tuh ada kata maaf nggak? Apakah kamunya ke Bapak atau Bapak ke kamu gitu? Waktu di jenazah dimandiin kan berdoa, ya aku minta maaf. Tapi mungkin orang sebagian, Allah sudah meninggal, ngapain kamu minta maaf? Cuma tapi ini jauh lebih baik daripada aku. Iya. Sampai sekarang pun juga belum makam. Bapak meninggal kapan? 2021. Tahun setelah COVID. Iya, masih COVID masih. Mungkin setelah ini. Ya. Sekali lagi aku gak bisa milih orang tua ya. Tapi dia yang sudah membentuk jiwa raga ini. Ya aku berusaha untuk ingat yang baik-baik dari beliau. Waktu kecil juga jadi kalau disuruh milih suruh pengalaman dengan bapak itu yang mana gitu. Nah ya tak inget. Aku pernah diajak naik motor keliling. Aku berusaha, kenal lagi. Itu aja deh ya. Jadi itu aja yang aku kenal. Jadi diajak kemana. Jadi aku berusaha untuk yang terbaik. Ketika di depan jenazah itu aku apa ya yang baik-baik. Jadi kadang kok nggak ada gitu. Ya cuma itu. Aku pernah diajak naik motor keliling kota Madiun. Nah itu aja. Selebihnya tuh gak ada. Ya tapi bagaimanapun itu bapak saya. Nggak ada beliau, nggak ada. Gini Kak, jadi entah kenapa di perjalanan itu kan banyak yang mengatakan bahwa yang penting itu ibumu gitu. Kamu terus mengasihi ibumu. Aku tuh maksimal kepada ibu. Sampai sekarang kalau ibu sakit aja ya, jadi aku tuh selalu bingung. Ini ibu itu harus dikasih yang terbaik. Ibu nggak boleh tahu aku susahnya gimana, nggak boleh. Nah, ternyata aku merasakan itu berkat Tuhan terus. Jadi sempat aku sombong. Yang penting kan ibuku. Aku nggak perlu mengasihi bapak. Karena ibuku yang paling penting. Di semuanya itu, tapi ini tetap aja salah. Ini nggak dibenarkan gitu. Kasihlah ibu dan ayahmu. Gitu. Aku sempat loh itu jadi kepikiran. Jadi selama sampai bapak berkali-kali masuk rumah sakit, aku nggak pernah nengok. Sempat dikasih tahu adik saya gitu kan. Oh sudah koma gitu kan. Udahlah nggak apa-apa. Jadi kayak nggak bingung gitu loh. Jadi ketika dikasih tahu kalau bapak sedang sakit atau apa tuh, aku tuh nggak pernah merasa bahwa yang penting tuh ibuku gitu loh. Kalau ibuku batu aja lah aku bingung caranya. Ibu harus dapat dokter yang terbaik. Ibu harus dapat yang terbaik gitu loh. Jadi kalau pergi kemana-mana, ayo aku selalu ngajarin pada adikku. Ibu dulu yang makan. Jadi aku yang ngajarin kepada adik dan kakakku. Pokoknya ibu duluan, milih menu ibu duluan. Jadi ya ini, tapi tetap itu nggak dibenarkan. Jadi tetaplah mengasihi orang tua. Aduh, I'm not good. Pada saat waktu kamu masih kecil itu gimana kamu kan kalau keadaan dalam rumah kayak gitu ya? Apa pelarian kamu? Kan waktu itu kamu belum bisa bikin lagu kan? Oh iya. Apakah kamu sering keluar rumah untuk main benar sama sekali. Teman, gitu? Jadi aku lebih banyak. Aku tuh untungnya tuh jadi punya teman langsung di sekolah aku ini kan teman-teman gereja gitu. Jadi aku masih untung di situ gitu kan. Support system. Jadi kembali lagi tuh aku diuntungkan bahwa Tuhan tuh mau ngelawan dia kayak digeret sama Tuhan tuh di sini aja gitu loh. Jadi ikut band latihan sampai malam dini hari itu ya.
dihukum nggak boleh masuk sama bapak. Itu juga pernah ngalamin. Karena Kemalaman. Ya emang aku salah juga sih sebenarnya. Kalau ingat itu emang aku nyadari emang kayaknya tuh aku tuh malah seneng kalau bapakku tuh marah sama aku. Jadi sengaja gitu. Rasanya kalau nggak kan sampai akhir, pokoknya aku udah bilang kan, aku harus jadi duri buat bapak. Jadi kayak mau, aku kalau orang Jawa bilang jarak gitu loh. Jarak itu bikin gara-gara. Bikin gara-gara. Supaya bapak marah. Iya. Dan kamu puas gitu kalau bapak marah gitu. Jadi misalkan ya, kalau dulu waktu di rumah itu bapak sudah sakit ya. Bapak sudah sakit, nah ibu tuh batuk. Oh, ibu batuk ya? Nah, ke dokter, bener kalau bapak sakit itu aku gak pernah peduli. Sengaja gitu loh. Iya. Ini gitu. Jadi seneng kalau bikin bapakku tuh tambah bikinan tuh tambah ini, seneng gitu loh. Jadi gitu. Kamu berusaha untuk ini dalam lagu-lagu kamu. Iya itu. Jadi kayak tapi kadang juga merasa bersalah loh. Iya. Aku kok jadi penipu ya. Jadi sebenarnya bukan penipu sih. Kalau menurut aku sih itu bukan menipu, tapi itu sebenarnya luapan hatinya kamu, harapannya kamu bahwa aku harusnya begini gitu loh. Jadi kamu sebenarnya tuh menumpahkan harapan kamu di dalam setiap lagu-lagu kamu. Menurut kamu ya quote and quote tadi yang kamu bilang, aku seperti yang menipu. Tapi kalau menurut aku enggak, karena lagu-lagumu itu bisa jadi berkat buat anak-anak lain gitu. Mungkin tanpa kamu sadari. Iya kan? Iya bisa jadi sih. Keadaan yang kamu alamin saat itu yang menyebabkan kamu kayak seolah-olah kayak ingin menyakitin bapak karena kamu merasa sakit juga gitu kan. Iya. Tapi kalau udah nggak sama bapak, mungkin kamu punya angan-angan aku itu keluarga seharusnya itu seperti ini gitu. Iya sih. Yang mungkin yang bisa jadi. Dan itu aku ciptakan sendiri di imajinasi. Iya, nggak salah loh. Gitu ya. Menurut aku itu nggak salah sama sekali loh. Itu makanya aku udah balik lagi. Itu akan jadi terapinya kamu sampai kamu benar-benar sembuh total. Makanya jangan berhenti untuk menciptakan lagu-lagu anak-anak. Ya. Karena pasti Tuhan punya maksud kan. Gak mungkin dong kamu tiba-tiba kok kamu jadi bikin lagu anak-anak gitu kan. Kalau nggak ada purpose-nya kan nggak mungkin toh. Tuhan bisa pakai kamu untuk bisa menjadi berkat buat anak-anak lain gitu. Jadi mengingatkan melalui karya kamu, mengingatkan anak-anak untuk menghormati orang tua. Melalui karya kamu juga bisa mengingatkan para orang tua buat mengasihi anak-anaknya. Gitu. Amin. Ya, semoga jadi booster buat aku ya untuk terus berkarya. Very terima kasih lo udah sama-sama mau speak up. Bisa share mau sharing selalu kamu. Iya. Pasti nggak gampang. Nggak gampang. Jadi aku tuh jadi tertutup dengan karya. Ya aku sempat bilang karya aku tuh palsu sebenarnya. Jadi aku menutupi diriku dengan lagu ya. Salah itu baik-baik saja. Padahal enggak. Tapi ya semoga dengan ini ya kembali diingatkan. Ya kita kan manusia tuh wajib ya untuk selalu saling mengingatkan. Terus untuk terus mengasihi, membuang kepahitan. Iya. Aku juga terima kasih kesempatannya bisa. Iya, makasih jauh dari Madiun ya. Dan udah mau berbagi cerita. Sama-sama Kak. Aku percaya pendengar-pendengar kita bisa mendapatkan banyak pelajaran bagaimana anak mengasihi orang tua dan bagaimana orang tua harus juga melindungi bahkan mengasihi dan melindungi anak-anak. Jadi pilar buat anak-anak. Ya, ini pun juga semacam pencarianku. Ini pencarian terus untuk mengasihi sekalipun sudah nggak ada ya, terus harus bersyukur dengan keadaan. Ferry Andika, terima kasih banyak buat waktunya, buat sharingnya buat semuanya. Kita tarik nafas dulu, kita makan dulu Fer. Karena di depan kita sudah ada Cokoboru. Cokoboru ya? Iya. Ini buatannya Kak Irma ya? Aku tidak secanggih itu ya untuk bisa buat itu. Bukan saya. Saya hanya mengemasnya saja. Kakakku. Ini enak banget. Itu yang kamu apa? Oh itu marshmallow. Marshmallow ya? Marshmallow ini as usual ya strawberry. Ini favoritku coklat. Beneran recommended enak. Cokoboru. Cokoboru itu ceritanya dari bahasa Jepang.
apa gimana ya? Coklat tuh kan cokoroku gitu kan, bol kan boru. Tapi karena cokoroku kepanjangan jadi cokoboru gitu. Karena ini kue rambutan. Kenapa dibilangnya kue rambutan? Oh mungkin karena ini kan original ya. Terus kan kayak rambutan ya. Iya. Macy's kan gitu, jadi oh mungkin ini kali namanya kue rambutan gitu. Suka ya? Suka banget, enak. Oh kamu akan lebih suka lagi kalau kita kasih. Wow. Rezeki anak soleh ya. Rezeki anak soleh. Silakan diterima, coba dicek ada apa isinya. Ini langsung dibuka gitu. Langsung dibuka. Iya. Baik. Wah ini ada. Satu. Wah ini ada tumbler. Ini nanti bisa aku pakai kalau tiap pagi kan aku jogging. Nah ini aku bawa nih. Coba lihat dulu dong ada apa di situ. Bukan. Oh yang ini lagi. Tulisannya. Ferry Andrika. Kapan bikinnya? Ada deh. Oh luar biasa. Tadi berangkat gak kelihatan. Jadi nggak mungkin ketukar sama orang lain. Dia tanya kapan bikinnya. Tadi berangkat belum ada namanya. Ada ya. Terjadi pas podcast. Terus ada apa lagi nih? Oh. Nah itu. Cokoboru. Iya. Cokoboru. Jadi pulang ke Madiun bisa kan ngemil nanti. Wah, kira kereta nih buat temen ya. Luar biasa. Ini di unboxing juga? Unboxing dong itu. Okay. Ini karya dari Mas Ungki Zabrik. Dibuatkan spesial untuk kamu. Iya. Halo. Wow, ini aku? Iya, itu kamu. Kayak jadi itu siapa tuh? Ibnu Jamil. Kerenan dia. Keren nih. Ini aku coba. Makasih Mas siapa tadi? Mas Ungki. Mas Ungki. Matur suwun sangat ya. Karyanya luar biasa. Meskipun dia lebih cakep kayaknya. Oh, selalu akan dibikin seperti itu. Selalu akan lebih cakep, lebih cakep dari aslinya. Iya. Thank you ya. Wah, seneng banget ya di podcast pencarian ini. Jadi aku semoga juga suka ya. Oh, suka banget ya. Dan terus untuk bisa menginspirasi, menghadirkan narasumber yang bisa. Oke. Ferry sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama Kak, sama-sama aku. Iya, terima kasih banyak atas waktunya, sharingnya. Semoga bisa terus berkarya. Amin. Iya. Dan semoga setelah selesai dari podcast ini balik ke Madiun, kunjungi makam. Oke, nanti aku foto ya. Matur suwun sangat, terima kasih banyak. Thank you. Halo teman-teman semua. Terima kasih ya buat kalian yang setia nontonin podcast pencarian. Dan kita punya merchandise loh. Iya. Contohnya kayak t-shirt, kan? Terus ada juga tumbler. Ada logonya. Kayak di t-shirt ini kan juga ada logonya. Dan kamu bisa tulis nama kamu juga di sini. Bisa request ya untuk tulis nama. Also kita juga punya ini nih. Kalian lihat di belakang ini juga bagian dari merchandise yang juga kita suka kasih ke digital painting yang kita suka kasih juga buat para tamu-tamu kita. Dan kalian juga bisa kalau mau order. Nah, gimana ordernya? Hubungin kita di sini, oke? So koleksi ya merchandise kita ini baru segini. Macam-macam ya. Koleksi merchandise kita. Bye. Bye.